Tuhan sangat-sangat baik. Kali ini saya datang tidak dengan istri. Istri saya lagi ada di Denpasar. Ya, memberi kejutan, Pastor. Istri saya bilang, "Papi, saya jemput tapi jemputnya di Denpasar ya." Besok saya pulang, istri saya juga hari ini lagi ibadah di Rock, Lembah Pujian. Barusan kirim videonya. Saya datang, istri tidak ikut karena harus dampingi anak-anak saya persiapan ujian. Tapi saya datang dengan anak saya. Ini anak saya tolong topang dalam doa, lagi berjuang di Australia. Dan saya datang dengan adik-adik rohani saya. Silakan Ira dan Larry. Ya, kita fokus kepada firman, amin. Saya diberi tema kekuatan sebuah tujuan. Tapi saya berpikir minggu ini, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, betul? Nah, bagaimana bisa memadukan kedua tema ini? Jadi saya akan bahas satu tema, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Amin. Tujuan Roh Kudus memerdekakan hidup kita, kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Saya menyarankan di gereja-gereja harus sering dikhotbahkan tema-tema Roh Kudus dan karyanya. Amin. Beberapa waktu lalu saya harus khotbah di satu tempat dalam perjalanan. Lalu yang undang berkata, "Pastor, khotbah tentang apa?" Saya katakan, saya siapkan berjalan di dalam mujizat demi mujizat. Lalu dia berkata, "Sederhana, Pastor, bukankah ini hari-hari penantian Roh Kudus dicurahkan? Terus bagaimana kalau pastor khotbah tentang Roh Kudus?" Oke. Di mobil saya ketik materi khotbah, saya bilang, "Tuhan tolong." Waktu kami hadir di ibadah, pendoa di awal pembukaan doa, dia bicara tentang Roh Kudus dalam doanya. WL dia pimpin pujian lagu-lagu tentang Roh Kudus. Saya bilang, "Tuhan, Engkau meneguhkan, berarti betul saya harus khotbah tentang Roh Kudus." Tapi bukan ini, beda poinnya. Waktu itu saya bahas bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Memperbaharui kehidupan orang percaya. Melengkapi orang percaya dan menolong orang percaya. Tapi hari ini mari kita fokuskan, ada tujuan Roh Kudus memerdekakan kita. Amin. Ada tujuan jelas. Ada tujuan yang sangat-sangat jelas. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2. Silakan, saya minta tolong seperti biasanya. Mau diberkati Tuhan? Kita baca sama-sama yuk, masa cuma beberapa orang. Yuk, sudah siap? 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Tujuan Roh Kudus memerdekakan hidup kita. Ada tujuan yang sangat jelas. Ada tujuan yang sangat jelas dan kita harus ketahui itu. Bulan lalu saya ada diundang oleh SMA. Ada hampir 300 peserta retreat 2 hari. Lalu saya bahas malam itu hal yang sangat sederhana. Maukah engkau masuk surga? Ya. Saya sadarkan bahwa anak-anak Tuhan yang mengaku Tuhan, kita tidak hanya sekedar mengaku, tapi kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita cari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Amin. Waktu altar call, itu ruangan itu betul-betul mengalami zaman kuasa Tuhan. Semua pada maju, bahkan di depan sudah tidak sanggup. Mereka pergi ke tengah dan mereka betul-betul mengalami jamahan kuasa Tuhan. Dengar baik. Dengar baik.
alamilah Roh Kudus. Roh Kudus itu memerdekakan kita. Amin. Pertanyaannya, apa tujuan Roh Kudus memerdekakan hidup kita? Ini harus kita jawab. Yang pertama, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Setuju? Roh itu memerdekakan saya. Roh itu memerdekakan suami, istri, para pelayan hamba Tuhan. Untuk apa? Tujuannya jelas. Supaya pribadi saya nih menjadi hamba kebenaran. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Silakan. Ayat 18. Setuju? Ada tujuan jelas. Ada tujuan yang sangat jelas. Roh itu memerdekakan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi apa? Hamba kebenaran. Amin. Dulu kita hamba dosa. Tapi waktu kita mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada satu perubahan dalam hidup kita. Dan waktu kita mengalami zaman kuasa Roh Allah itu, Roh Kudus itu, maka sesuatu hal yang terjadi luar biasa. Saya bukan hamba dosa, kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Amin. Mari gereja Tuhan, mari pribadi-pribadi siapapun kita, mari dengar baik firman Tuhan ini. Tanam dalam hidup, saya hamba kebenaran. Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Yesus tersenyum dari sorga melihat kehidupan kita. Amin. Kami pelayanan dimanapun nggak akan pernah mau main-main. Iya. Kami kemana-mana. Kalau kami di Indonesia mau KKR anak itu over bagasi. Lebih mahal over bagasi daripada tiket pesawat. Itu bawa alat-alat peraga, kalau KKR sudah anak-anak ribuan orang, nggak bisa alat peraga yang kita gunakan kecil-kecil. Kenapa kami mau? Bukan mau sombong-sombongan. Tapi mari kita beri segala yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik. Dan itu benar. Apa keselamatan itu? Amin. Akhir zaman, gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, membutuhkan pribadi-pribadi yang berani bertindak menjadi apa? Hamba kebenaran. Amin. Kalau setiap pribadi, setiap anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan sadar kebenaran ini, bahwa saya dimerdekakan untuk apa? Menjadi hamba kebenaran. Kehidupan kita akan jadi magnet, menarik orang-orang untuk datang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di Surabaya kami mengenal dia tinggal di Madiun. Saya belum minta izin, makanya belum berani pasang fotonya. Oh, ada orang Madiun. Yang saya akan cerita pasti kenal dia. Bintang pasti kenal. Ya, ini teman baik. Ya. Di kota Madiun, hampir semua orang pasti kenal siapa orang ini. Namanya Bambang. Ya, dari muda kehidupannya hanya dosa, dan dosa. Kesaksian saya sudah minta izin, tapi pasang foto belum. Ya, jadi mohon maaf. Dengar baik. Kehidupannya penuh dengan segala macam dunia malam. Dia berkata, dosa apa yang saya nggak pernah lakukan? Semua pastor sudah. Ya, dengar baik ini. Tapi dia pekerja sukses. Pagi sampai siang dia kerja. Tapi malam sampai pagi. Kalau nggak tidur depan toko orang, depan rumah orang. Iya. Sampai satu ketika dia sakit, ada gangguan kaki syarafnya. Sampai hari ini dia jalan kanan dan kiri tidak seimbang. Tahu cara Tuhan? Dia
bertemu dengan seorang wanita pendeta. Lalu gembala sidang berkata kepada pendeta ini, kamu yakin kamu pendeta ketemu pendekar loh. Kamu yakin mau jadikan dia suami? Yakin karena Tuhan suruh. Berjuang. Dalam bimbingan kami sekian tahun. Dia mengalami yang namanya pertobatan luar biasa. Hari ini dia bukan pendekar, tapi dia jadi pendeta yang diurapi oleh Tuhan. Mantan pengedar, pemakai, dia katakan, Pastor Jeffrey, hidup saya ini gak layak. Mungkin sorga itu kudus, kehadiran saya bisa buat kotor. Tapi dengar baik, kalau Roh Allah punya tujuan memerdekakan kita, karena dia mau kita jadi hamba kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu, kemarin saya mengajar di satu tempat bagaimana menginjil. Ya, bagaimana bisa bercerita tentang Yesus kepada banyak orang dengan pakai alat-alat peraga. Kapan-kapan kalau jemaat mau, kita buka kelas Pak. Yang penting ada makan malam, aman. Hop. Dengar baik. Mereka bilang, ternyata cerita tentang Yesus itu gampang. Betul. Mari. Ada tujuan jelas waktu Roh Kudus memerdekakan kita. Supaya apa? Supaya saya pribadi kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita baca ayat ini sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tidak ada lagi yang namanya ikatan. Tidak ada lagi yang namanya belenggu. Tidak ada. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Dan posisi kita merdeka punya tujuan jelas. Apa? Menjadi hamba kebenaran. Ceritakan kebenaran itu. Bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus penolongku. Yesus Kristus kekuatanku. Yesus Kristus yang menyertai, yang menjaga, melindungi, yang memberkati. Dia Allah yang mengasihi. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tidak gampang jadi hamba kebenaran. Ya Pastor ya? Ya. Tidak gampang. Tapi saya mau katakan. Ada satu proses dalam kehidupan. Untuk jadi hamba kebenaran. Roh itu dicurahkan. Roh itu memperbaharui kita senantiasa. Kitab Titus berkata dengan jelas. Bahwa roh itu memperbaharui kita. Roh itu melengkapi kita, Yohanes bilang. Dengar baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Jadilah hamba kebenaran. Amin. Jadilah hamba kebenaran. Satu ketika saya di Ambon, diundang satu gereja. Lalu saya lupa kalau di Ambon 2 jam lebih awal daripada Surabaya. Saya bangun, waktu itu hampir mendekati 4:30. Tapi itu rencana Tuhan. Waktu saya bangun, ada telepon masuk dari seorang pemuda di Surabaya. Koje, dia panggil saya Koje. Koje, saya lagi bingung. Kenapa? Saya diperhadapkan, saya harus bayar pajak perusahaan. Berapa? Nilainya besar kok. Terus saya ketemu orang pajak. Orang pajak ajak kerjasama. Caranya? Bayar 50%, 50 bagi 2. Terus untungnya besar kok. Menurut Koje gimana? Ambil. Tapi mulai besok jangan pernah bermimpi hidupmu diberkati Tuhan. Maksudnya kok salah bro. Bayar. Tapi stop bicara keuntungan. Hari ini engkau lakukan itu. Hari itu juga engkau akan kehilangan hal yang terbaik. Ya,
Orang akan tahu engkau orang yang gampang untuk kompromi. Orang akan tahu mempermainkan hidupmu gampang diatur. Saya katakan dia saat itu, ingat, hidupmu dimerdekakan supaya engkau jadi hamba kebenaran. Dan saya katakan, percayalah engkau setia di dalam usaha pekerjaan dan tugas yang diberikan perusahaan. Engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan. Betul? Hari ini dia pegang beberapa perusahaan. Diberi kepercayaan oleh perusahaan untuk dikelola. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Tapi sadarlah, hamba kebenaran tetap hamba kebenaran. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selalu Yesus. Amin. Tapi saya mau katakan, walaupun itu besar, itu tidak benar. Dengar baik, ya. Tapi pribadi kita, walau di hadapan orang kita sederhana, kita kecil, tapi ingat, kita sudah dimerdekakan dan kita jadi hamba kebenaran. Amin. Tanam poinnya. Katakan, kami hamba kebenaran. Kami mau hidup sebagai hamba kebenaran. Istri-istri hiduplah sebagai hamba kebenaran. Amin. Suami-suami juga hidup sebagai hamba kebenaran. Dengar baik ini. Yang kedua, apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Roh Kudus memerdekakan kita? Oh sorry. Baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. 20-30 tahun yang lalu, konsep pelayanan yang melayani di mimbar, yang melayani di panggung itu rata-rata pendeta. Tapi hari ini semua yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia harus melayani Tuhan. Tidak ada alasan lain. Amin. Dalam kitab 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat pertama dikatakan dengan jelas. Biar orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kata hamba Kristus tidak berbicara pendeta, penginjil, gembala. Tidak. Tapi semua orang yang mengaku Yesus Tuhan, Juru Selamatnya, dia hamba-hamba Tuhan. Dia hamba-hamba Kristus. Amin. Hari ini di dunia pelayanan silakan banyak sekali. Pastor terbuka ya untuk semua ya. Ya dengar baik-baik. Di dalam pelayanan kita bisa seperti Maria. Tapi kita juga jangan lupa bisa seperti Marta. Betul? Orang selalu khotbahkan yang gak baik tentang Marta. Marta begini, Marta begini, Marta begini. Kalau di gereja tidak ada orang yang mau repot seperti Marta. Betul. Iya. Jadi beberapa waktu lalu saya berkhotbah tentang Marta dan Maria. Di dalam pelayanan kita harus selalu mau repot. Betul? Di dalam pelayanan kita lakukan untuk Tuhan. Jadi gak boleh ada iri hati. Kesalahannya Marta dia iri hati. Dan ingat, kalau sudah lakukan yang pertama, lakukan yang kedua, kita selalu lakukan yang ketiga. Apa? Di dalam pelayanan, bos besar mau kita punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Karena bahaya loh. Kalau para pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat tidak punya waktu secara pribadi dengan Tuhan yang berkualitas. Maka pelayanan akan jadi Tuhan, maka kita akan kehilangan Tuhan. Oke? Itu kutipan dari seorang hamba Tuhan yang ada di Bogor. Saya kutip pernyataannya, Pastor Arif. Jadi dengar baik-baik. Mari yang kedua sadarilah, seperti firman Tuhan katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Ada tujuan Roh Kudus memerdekakan kita. Kenapa Pak Bambang di Madiun tadi kacau balau hidupnya, habis-habisan dengan dosa? Tapi Tuhan merdekakan, Roh Kudus merdekakan karena ada tujuan untuk hidupnya. Apa? Dia harus melayani Tuhan. Saya mau tanya sama Brother Bintang. Betul cerita saya ini? Betul? Pak Bambang sekarang melayani Tuhan? Ya, dengar baik-baik. Allah selalu punya tujuan. Saya sebenarnya pengen sekali membahas tentang kekuatan sebuah tujuan itu. Kekuatan bergerak di dalam sebuah tujuan.
Tapi karena hari ini hari Pentakosta, temanya tentang pencurahan Roh Kudus, dengarkan. Ada tujuan jelas, Roh Allah memerdekakan kita supaya kita melayani Tuhan. Saya punya pelayanan dari saya bangun pagi 4:30 atau jam 5. Saya update dulu status WA saya, ayat. Itu akan banyak orang melihat. Lalu akan ada orang kata amin, 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 amin. Saya cuma tanya bagaimana kabar hari ini. Itu terbuka pembicaraan, pastor kami lagi dalam situasi begini. Oke, boleh saya telepon? Kami berdoa. Ya, kami berdoa. Sampai kalau saya tidak ada pelayanan pagi sampai jam 8 atau setengah 9. Kami layani orang lewat WhatsApp, lewat telepon. Itu pelayanan. Ibu-ibu ayo jangkau teman-temannya. Kirim aja 1 ayat untuk 1 orang. Lakukan itu dengan rutin. Percayalah firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Ya, minimal 1 orang percaya, maksimal dia bertobat kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan? Oke, mari. Saya ada sharing sama seorang ibu, pastor. Ibu itu berkata begini, pastor kenapa kami sering kali lihat pastor ada di Papua. Saya harus pulang besok, karena tanggal 31 pesawat subuh saya sudah harus ke Papua, ke Sorong, menuju ke Maibrat. Kami ada kepada suku-suku di sana, ada beberapa tempat kami melayani banyak anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu dan keluarga-keluarga. Mohon dukungan doanya, jika ingat saya, ingat kami ada di Papua waktu itu 5 hari saya di sana. Ya. Dengar baik-baik, saya ngobrol dengan seorang ibu, lalu ibu itu berkata, pastor apa yang saya bisa kerjakan? Oh banyak hal. Ibu bisa pintar buat kue? Oh saya pintar. Mau ngajari orang Papua buat kue? Dia bilang, serius pastor? Dipanggil suaminya, kami sharing ngobrol-ngobrol, saya telepon teman di Papua. Siap buat kegiatan, mau mengajar hamba-hamba Tuhan, ibu-ibunya, jemaat, kumpulkan, diajar bagaimana cara buat kue dari apa? Dari sagu, dari pisang, dari singkong. Langsung deal. Selalu ada cara untuk kita jadi berkat. Amin. Ya, ingatkan, jangan lupa nanti sore apa? Ada ibadah. Ya kan? Ingatkan, ajak. Itu di hadapan Tuhan melayani. Porsinya terima tamu dengan khotbah bagi saya. Terima tamu dan khotbah bagi saya di hadapan Tuhan sama porsinya. Sama-sama melayani. Pegang kamera, pegang... Iya, ya, sama saya, sama WL di hadapan Yesus Kristus sama porsinya. Nggak ada. Pendeta 90% dapat berkat. Lalu yang pegang kamera cuma 10. Enggak ada. Enggak ada. Yang penting apa? Ayo kita melayani. Amin. Ayo kita melayani. Ayo kita melayani. Seorang ibu saya ajar. Dia bilang begini, pastor pimpin pujian saya enggak bisa. Khotbah apalagi. Penginjilan resikonya tinggi. Pelayanan apa pastor? Mau? Iya pastor. Buat daftar nama hamba-hamba Tuhan yang ibu kenal. Nama-nama pendeta. Tulis sebanyak mungkin. Terus enggak usah ditelepon. Enggak usah di WA. Apa? Doakan nama itu setiap hari. Supaya kami hamba-hamba Tuhan tetap hidup menjadi hamba kebenaran. Supaya kami tetap berjalan dalam visi ilahi. Supaya kami tetap memancarkan Kristus dalam kehidupan kami. Ini penting. Betul juga pastor, bukan betul. Tapi itu yang Tuhan mau. Mau coba ibu-ibu? Mau? Setuju? Mulai nanti malam buat daftar nama pendeta. Paling atas nama gembala. Ingat. Oh iya, jangan jengkel sama gembala. Lalu taruh paling bawah. Doakan sisa-sisa. Gak bisa. Gembala yang kasih makan. Sama-sama katakan kami mau melayani. Saya mau melayani. Amin. Ada hal yang luar biasa loh. Ada hal yang sangat luar biasa. Mari. Saya, pastor, para pastor di sini. Semua kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ya,
Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Roh itu akan menolong kita. Roma 8 ayat 26 berkata untuk apa? Memampukan kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di sorga. Tapi dengar baik. Sekali lagi saya kembali. Ada tujuan jelas. Roh Kudus memerdekakan kita. Dengar baik-baik. Tahu kan kadangkala ketemu. Halo, wah luar biasa. Ibu ini pastor pintar buat kue. Jago masak. Dari mana kita bisa tahu? Karena memang orangnya pintar buat kue, suka bawa kue, orangnya suka masak dan masakannya enak. Ya. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang lalu berkata, wah luar biasa hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dari mana mereka tahu? Karena mereka bisa merasakan. Paulus dalam Efesus 5 ayat 14 katakan apa? Biar Kristus terpancar dari kehidupan kita. Oh itu dahsyat. Kehadiran kita akan dinanti-nantikan orang. Kehadiran kita akan selalu membawa sukacita, damai, sejahtera. Di mana kita ada sukacita. Di mana kita ada tawa. Di mana kita hadir ada damai dari Tuhan. Di mana kita ada orang merasakan semangat. Jangan sampai kita hadir justru menakutkan. Di sini nggak ada pastor. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Senyum dulu, senyum. Ingat yang ketiga, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berpikirlah hal yang baik dan benar. Berkata, berbicara hal yang baik yang benar. Bertindak hal yang baik dan benar. Karena apa? Kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang percaya yang dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Tuh. Anak saya waktu di Indo agak beban dia. Maksudnya ada beban mental. Karena kemana-mana orang tahu dia anak Pastor Jeffrey Wellan. Ya. Jadi dia bawa nama hamba Tuhan papa mamanya. Jadi bersikap harus betul jaga baik-baik. Iya, jaga baik-baik. Ya, jaga sekali baik-baik. Waktu saya datang ke sini, anak saya pelayanan dengan temannya Pastor Henry, dia pemain drum di sana. Saya bilang begini, Renat, jangan pakai robek-robek nak. Pastor Henry bilang begini, Bro Jeff, Aussie bro. Cuma begitu. Saya tidak ada alasan lain. Tapi pastor, sudah, you jangan terlalu pusing dengan hal itu. Ini Australia, bukan Surabaya, you know, katanya. Oke, yang penting ternyata di sini ya saya ambil jawaban dari Pastor Henry. Aussie. Senyumlah, jangan tegang. Ya. Dengar baik-baik. Ada tujuan jelas. Roh Kudus memerdekakan kita. Hari ini tangkap poin firman Tuhan ini. Ada tujuan yang jelas. Saya harus jadi hamba kebenaran. Apapun yang terjadi, saya katakan ke anak saya, kamu dikerja, ingat. Jangan karena $1.000 hilang kepercayaan dari pimpinanmu. Ingat, saya bilang. Saya tekankan pertama kali saya datang. Jangan sampai karena $1.000 engkau hilang kepercayaan. Dalam kehidupan kita. Jangan karena sesuatu. Kita dikenal menjadi hamba. Bukan, hamba lain. Tapi sorga ingin melihat bahwa kita harus jadi hamba kebenaran. Amin. Dan yang kedua, mari. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Mari kita melayani Tuhan. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Mari kita dukung Bapak Ibu Gembala, pastor di tempat ini. Dalam bidang apapun, mari. Amin. Ingat, pelayanan ada seperti Maria, ada seperti Marta. Yang ketiga, ingat baik-baik. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu
Saya baru beli buku 2 bulan lalu. Warna apa sampulnya? Ya, ada yang bilang coklat, ada yang bilang orange. Tapi saya berusaha mendukung yang brown. Kan satu sebut coklat, satu orange. Jadi kita cari netral brown. Dengar baik. Kadangkala kehidupan kita, dengar baik, harus jadi seperti buku ini. Baik pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan harus betul-betul memancarkan terang Kristus. Amin. Tuhan mau kehidupan kita. Pribadi kita harus memancarkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Bagaimana di dalam keluarga? Dalam keluarga juga harus betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Setuju? Oh iya. Betul kan? Ingat baik-baik. Bagaimana di dalam pelayanan? Tuhan juga mau di dalam pelayanan kita betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Setuju? Bagaimana di dalam pekerjaan kita juga harus. Setuju? Ya? Ada yang mau bukunya? Ada? Apa perlu kita kutip ayat itu, Pastor? Janganlah engkau mengingini milik orang lain. Berapa? Nanti Pak saya kembaliin Pak. Tadi saya udah bilang Ibu ya. Betul Bu ya? Oke. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ada 3 kebenaran. Roh itu diberikan buat kita, ya, punya tujuan jelas waktu memerdekakan kita. Yang pertama, supaya kita hidup menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, supaya kita hidup melayani Tuhan. Yang ketiga, supaya kita hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan.